Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil Sidki dengan nomor NIM 187205228 dari program studi pendidikan ekonomi APAGI dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM, mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Jadi kali ini saya membuat video untuk memenuhi proyek ujian akhir semester 5 dengan materi karakteristik manajemen berbasis sekolah atau KMBS. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan pada kali ini. Pembahasan A. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan MBS, sejumlah karakteristik MBS perlu dimiliki. Karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MBS merupakan wadah atau kerangka, sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MBS memuat secara eksklusif elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem yaitu input, proses, dan output digunakan untuk memandunya menurut Rohiyat tahun 2010. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik MBS atau yang juga karakteristik sekolah efektif didasarkan pada input, proses, dan output. Uraian berikut dimulai dari output dan diakhiri dengan input karena output memiliki tingkat kepentingan tertinggi. Sedangkan proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari output dan input memiliki tingkat kepentingan 2 tingkat lebih rendah dari output. Yang pertama, output yang diharapkan. Sekolah memiliki output. Yang diharapkan output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dan input diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik atau academic achievement dan output yang berupa prestasi non-akademik atau non-academic achievement. Output prestasi akademik misalnya NUAN atau NUNAS. Lomba karya ilmiah remaja, lomba bahasa Inggris, matematika, fisika, cara berpikir yang kritis, kreatif, divergent, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah. Output non-akademik misalnya akhlak atau budi pekerti dan perilaku sosial yang baik seperti bebas narkoba, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, dan kepramukaan. Berikutnya adalah proses. Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses sebagai berikut. Proses belajar mengajar dengan efektivitas yang tinggi. Belajar yang efektif juga mengacu pada pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, yaitu belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to live together, yaitu belajar untuk bermasyarakat. Yang keempat, learning to be, yaitu belajar tentang apa yang bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, serta ditambah dengan yang kelima, learning to religi, yaitu belajar untuk memahami agama. Berikutnya, B. Kepemimpinan sekolah yang kuat. C. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. D. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. E. Sekolah memiliki budaya mutu. F. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. G. Sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian.
H. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. I. Sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. J. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah atau psikologi dan fisik. K. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang ketiga itu input pendidikan. A. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. B. Sumber daya tersedia dan siap. C. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. D. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. E. Fokus pada pelanggan atau khususnya siswa. F. Input manajemen. Baik, langsung saja masuk ke dalam kesimpulan. Secara umum, karakteristik manajemen berbasis sekolah adalah sekolah tersebut menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, sekolah merupakan agen perubahan, adanya komunikasi yang efektif antara warga sekolah, kepemimpinan yang efektif, memiliki kepribadian manajerial, kewirausahaan, adanya kolaboratif teamwork, memiliki tujuan bersama, adanya learning to discovery, dan adanya stakeholders. Selain itu, karakteristik manajemen berbasis sekolah tidak akan lepas dari karakteristik sekolah yang efektif, yaitu adanya perencanaan yang baik, kegiatan pembelajaran direncanakan dengan baik, adanya manajemen yang baik antara komponen-komponen sekolah, kegiatan pembelajaran memungkinkan adanya keaktifan dan partisipasi siswa, adanya partisipasi yang tinggi dari orang tua dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, pendidik dan pemimpin yang berkompeten. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.